Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Allah tidak melarang kita punya kekayaan rumah seperti ini. Allah tidak. Kalau perlu umat Islam kaya kok, supaya kau angkat derajat dan marwah orang Islam. Jangan kau jadi peminta-minta. Tapi Allah minta syukuri. Bagaimana cara bersyukuri? Satu, perbanyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan takur, kita lihat masukin lagi rumah tak lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, masuki lagi, lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ucapkan dengan lisan dengan benar, kasih dengar telinga. Itu ada bekasnya. Insya Allah berbekas di hati. Apalagi kau sapu-sapu ya rotak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pasti berbekas, pasti enak dirasa. Dan cuma Alhamdulillahi Alamin. Apa artinya itu? Ada orang biasa bersikir, saya tidak tahu apa nak bilang. Coba lihat di masjid, apalagi masjid-masjid kampung, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama alhamdulillah, sama-sama Allahu Akbar, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sampai nih. Karena bilang saja 19. Agak betuan tuh 19. Dullah. Apa itu dullah? Pada cengi cikali. Perbaiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cara bersyukur pertama. Alhamdulillah. Wih, tabrakan mobilnya anakmu, tapi alhamdulillah anakmu selamat ji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat WhatsApp. Salah kirim. Sudah dijelaskan sama suami, salah kirim gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, ucapkan hamdalah. Yang kedua, setelah hamdalah, maka yang kita lakukan berikutnya adalah bertasyakur dan bertafakkur. Apa itu tafakkur? Merenung, evaluasi. Rumah sebesar ini jangan sampai kuburku nanti sempit. Rumah sebesar ini jangan sampai nanti menghimpitku di kubur. Enak rasanya rumah ber-AC kamarnya, kasur spring bed, bagus, kita punya merkuri lampunya. Di akhirat di kubur juga nanti kita punya spring bed dan pakai AC. Alangkah menderitanya di dunia besar begini rumah, sampai di kubur terhimpit kita. Gimana caranya? Mas sudakako. Jangko seke. Jangko pelit. Nah bilang orang di kampungku kikirigala paku jambatang. Ibu kutanya ke ibu, senang suami pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit dermawan? Senang mantu pelit dermawan? Tetangga pelit dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya tuh. Tidak pilih apa kau udah bilang jago piru mana sekeki. Jago piru mana seke sekali itu. Padahal dia juga seke. Begitu jelek nah itu sifat seke. Maka ketika punya rumah begini, datang sekampung tak jangki pelit. Datang keluarga tak jangki pelit. Ukurannya itu kalau kita orang Bugis, tempat makan. Ukuran dermawannya orang Bugis kita itu makan. Maka jangan heran kalau kita datang ke rumahnya orang Bugis, mau jam makan atau tidak, pasti napandre ki iolo. Biasanya kan ada orang tamu jam 12 pi, waktu makan pina kasih makan. Tidak. Kalau orang Bugis, mau jam 2 dini hari, mau jam 3 sore, datang langsung sibuk, nak kasih makan tuan tamunya. Itu salah satu kedermawanan ukurannya makan. Makanya orang Bugis itu beda itu kalau dia di warung dengan suku lain. Kalau orang Bugis biar tidak mau namakan, yang penting kasih rame meja. Dimakan atau tidak rame. Kalau sedikit di atas nak bilang, masih ke. Dek na meluk yandre gagana. Itu jangan pelit. Dan tolong tunjukkan saya di dunia ini yang miskin gara-gara dia dermawan. Tunjukkan saya orang yang bangkrut karena dia dermawan. Tidak ada itu. Itu di kompleks yang sudut rumah Ustaz, kayak sekali dulu itu. Cuma karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada. Maka ibu-ibu kalau mau ki kaya, dermawan ki. Ini ibu-ibu ini banyak semua gelannya. Masalah. Ibu kalau mati ki siapa pakai itu semua? Anak, istri kedua.
Pasti nih kawin lagi suami tak. Iya, pasti nih kawin lagi suami tak. Ada ibu-ibu berdatang bertanya sama saya, bilang, Ustaz, jeleknya itu sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi bu? Masa tahu istrinya belum pikirin kuburna, baru 3 bulan meninggal istrinya kawin lagi. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya kawin nih. Itu takur. Iya tuh, orangnya nak tahu iya kan? Dia dengar ceramahku begini, mamanya cek istriku di rumah nak komplain kak. Dia bilang puang, Ustaz, jadi nanti kalau meninggal kak mau ki juga kawin. Saya suruh duduk ki baik-baik. Nah, sini ki sayang. Dengar ki baik-baik ah. Jangankan kita meninggal sayang, masih hidup ki saja. Nah saya berpikiran selalu mau kawin lagi. Ayo. Maka demi Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah, bersedekahlah. Bu-ibu, ada anak tak susah dinasihati. Salah satu sebabnya karena kita pelit. Kenapa itu suamiku tidak mau mendengar? Karena kita pelit. Ingat, ada 6 sifat yang membuat kita tertolak dari bencana. Satu diantaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekah. Jadi kalau rumah tangga tak ribut aja terus kerja, sedekah. Sedekah. Allah kan yang mendatangkan bala, Allah yang menghindarkan kita. Jadi kalau mau ki punya rumah yang bahagia, rumah tangganya rukun akur, sedekah ki. Jadi kalau kita dengar mi suami tak mulai lain-lain, toh, kayak itu laki-laki ada tuh dibilang ya nakal-nakal sedikit. Ya, dia bilang bagaimana tidak Ustaz? Kalau di warung kopi baik namamu itu pelayan. Assalamualaikum Pak Haji. Mau ki minum apa? Kopi. Pakai gula atau tidak? Gula. Gulanya yang yang rendah kalori atau bagusnya itu sopan kasih. Bagus dua tangan nak kasih suami tak. Sekalinya sampai di rumah, bikinan saya kopi. Apa kopi terus kau? Gimana suamimu ndak nambil orang cilaka? Ya. Nah, kita lihat mi gelagak-gelagak suami tak. Ciri-cirinya misalnya tuh yang selama ini tidak pernah pakai parfum keluar. Nah biar pengharum ruahan nah pakai Tommy. Ciri-ciri itu. Selama ini tidak pernah setrika. Nah biar baju dalamnya mau Tommy disetrika. Mencurigakan itu. Paling mencurigakan kalau terima WhatsApp dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Nah kalau sudah begitu mi suami tak, jangan kau pergi curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Dede. Curhat tuh di medsos 60 mi umur dah. Datang kuliah itu ibu-ibu. Dede, caleda. Nah, ada tuh kuliah itu ibu-ibu. Dede, update status tuh. Di mana di kau? Oh, mana? Daripada ibu begitu curhat, ya Allah. Kan ibu-ibu kan selalu berdoanya di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Status ibu itu Tuhan mau baca statusmu. Jadi bagaimana kalau mau curhat? Salat tahajud ki. Kalau Allah lindungi suami tak, biar itu perempuan telanjang di depannya tidak mempan. Makanya minta tolong kepada Allah. Ini kita mak jaluk, manena, bertengkar. Hamil lagi. Betul begitu, kau bilang apa sih maksudnya ini? Bertengkar, ini tampus sih. Ada toh itu begitu. Ya sudahlah. Nah, ketika ada masalah begitu, ibu jangan cerita jeleknya pasanganmu. Bapak jangan cerita jelek pasangan sama orang lain. Pasti nak cerita ke orang. Masa nak cerita ke Ustadz? Nah masih saudara ke itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf ke sumur? Saudaranya. Masa ton sih nak cerita ke Ustadz? Pamanku itu, amureku. Siapa itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Masa nak cerita kak? Nah masih sepupu kak? Abu Sofyan itu sepupunya Nabi. Maka lebih baik curhat kepada Allah. Ambil sholat duha. Sudah itu ngadu kepada Allah. Saya tidak tahu salinya sholat duha. Tidak harus bahasa Arab itu sali. Kalau mau ke bahasa Bugis, bahasa Bugis. Wani akan masam pajar hajat. Kalau kita mau sholat hajat. Ya, sholat hajat. Karena kita punya hajat besar. Sholli sunatal hajjati. Kalau bahasa Arab. Kalau kita bahasa Bugis.
Wakatai masampaja hajat 2 rakaat. Sunnah iriseseku lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya, saya niat salat hajat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga tidak tahu. Berdiri tegak menghadap kiblat, ambil jalur pintas. Mana caranya? Bilang makin saja, Tuhan, salat hajat nah. Allahu Akbar. Ya ketawa serius kayak ini. Boleh, betul. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Benar boleh. Nah, sudah itu baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Surat pendek apa? Surah apa saja. Bahkan boleh tidak baca surat pendek. Selesai ruku, tidal. Sudah selesai 1 rakaat, naik lagi 1 rakaat lagi, tambah. Seperti salat sunnah biasa. Sujud terakhir, menangis maka di situ. Sampaikan keluhanmu. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suamiku. Saya lihat akhir-akhir ini mulai lain-lain. Tidak mungkin saya bisa jaga ya Allah. Saya periksa HP-nya yang satu, ternyata ada lagi yang sembunyi. Curhat, itu namanya curhat di hadapan Allah. Nangis maka di depan, sampaikan isi hatimu. Tidak mungkin saya bisa menjaganya. Engkau maha menjaga ya Allah. Ya Allah, lindungi suamiku ya Allah. Nah, sudah itu nasar ki, ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya bawa besok ke panti asuhan. Saya bawa besok ke masjid yang lagi dibangun. Mudah-mudahan 1 juta itu tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba miamalkan gitu, coba kiamalkan. Yang jadi masalah kalau suami tak juga bangun sholat hajat. Nah tahu ini juga rumusnya. Sudah sholat tapi ya Allah, cau namite biniku. Capek mali istriku ya Allah, jaluk saja kerjanya. Bu, ini yang jadi masalah. Seperti ibu-ibu tadi ada datang bawa ke anak, Ustadz doakan anakku. Mendoakan tidak harus bahasa Arab. Salah kalau dibilang Tuhan itu bukan orang Arab. Salah. Yang betul, Tuhan itu maha mengetahui bahasa apa saja. Gak boleh Tuhan disamakan dengan manusia. Gak bisa, ya. Jabatan ini sementara saja. Tidak selamanya. Kalau mati kau datang kau tembakan salpo, kau kira mundur malaikat tambah maju. Kan? Nah, maka berdoa silakan. Ibu bahkan boleh bahasa isyarat, boleh. Bahkan ibu boleh seperti ini. Berdoa boleh begini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka berikanlah. Sudah. Daripada bahasa Arab kita tidak tahu artinya. Dunia hasanah fil dia bilang Allahumma ghafir lana wa liwalidayna. Padahal dia minta setiakan suamiku. Bingung malaikat bilang, apa maksudnya ibu? Lain di bibir, lain di hati. Tidak harus berdoa pakai bahasa Arab, ya. Bersedekah tolak bala. Maka kalau ada rezeki Allah kasih kita, bersyukur dengan memperbanyak lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bersedekah, yang ketiga jangan takabur. Takabur itu matempo, sombong. Jangan sombong. Kalau ada keluarga tak miskin, jangan pandang enteng kasihan. Biasanya itu ibu-ibu paling banyak pandang enteng keluarganya yang miskin. Kalau pergi pengantin, nak lihat cincinnya orang yang palsu. Nak lihat migelannya. Nak cerita tapi baku kopi itu. Gaji. Ketawa karena begitu gitu. Itu saya saja tadi lewat ada yang bilang, itu baju nawatuna di YouTube. Kenapa? Aku susah kok. Saya pakai baju kau yang sibuk. Ya kan? Nah, jangan orang sombong itu cerita jeleknya orang miskin, jangan. Ibu kalau punya berlian pakai itu berlianmu, rezekimu. Jangan tomak kau sembunyi, pakai emasmu, pakai semua. Tapi dengan catatan jangan kau hina orang miskin. Bodoh nih tuh suaminya. Mau nih itu dekat istrinya baru palsu. Urusannya orang. Namun semua kini pakai yang asli, tapi kan rezeki Allah yang tentukan. Maka ketika kau lihat orang susah, lebih kau ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukurnya suamiku bisa belikan berlian. Umur tak sudah 60 tahun. Kan makin dekat makin dengan sakaratil maut. Sudah panggil itu anak tak, itu ada cincinku nah, jual mako, bikin ko masjid di kampung. Itu nah, belikan mak yang di tanah abang yang palsu. Kalau orang kaya pakai biar palsu, nah bilang tong orang asli palsu.
Tosogi ya roh, ndak mungkin. Palsu, ndak mungkin. Itu enaknya jadi orang kaya. Kalau orang miskin asli dipakai, nah gimana toh ngambil? Maka enak memang jadi orang kaya, ya. Tapi ingat, orang kaya juga itu banyak pertanyaannya nanti. Orang kaya banyak pertanyaannya. Karena di padang mahsyar nanti itu kan diantri orang untuk ditanya. Tersangka pertama, maju. Nama, Inem. Pekerjaan, pembantu rumah tangga. Gaji, 3 juta per bulan. Kau gunakan untuk apa? Tuhan, sebenarnya tidak ada cita-citaku menjadi pembantu. Cuma kan sakit bapakku. Tidak ada keterampilanku, tidak ada sertifikatku. Saya pergi merantau. Jadi pembantu di Jakarta. 3 juta gajiku. 2 juta saya belikan obat ibuku tiap hari, tiap bulan. 1 jutanya operasionalku tiap bulan di Jakarta. Mobil? Tidak ada. Motor? Tidak ada. Sepeda? Tidak ada. Miskin mudik. Mau milih apa Tuhan? Kau sholat? Alhamdulillah sholat. Ramadan? Puasa. Senin Kamis saya jalani. Oh, Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, kau mulia di hadapanku sekarang. Kata Allah, tadkhulul jannati bisalam. Nam, masuk ke surga dari pintu mana kau suka. Apa mau ditanyakan? HP? Tidak ada. Pembeli pulsa? Mana mau beli pulsa dan tidak ada HP? Coba. Tersangka berikutnya, maju. Haji titik-titik. Ditanya nih, itu istrimu yang pakai behel. Kalau dilihat gajimu tidak bisa itu pakai. Dari mana itu? Anu apa? Tidak jelas ditempeleng. Bocor telinganya. Lari ditarik lagi. Sini kau belum selesai. Itu keramik di rumahmu dari mana itu? Pentil mobilmu? Ditanya semua. Masuk tonji surga. Tapi kau babak belur nih. Tak merah-merah tak lubang. Lama kan pertanyaan. Lama mulai ditanya jamnya, ditanya lampunya, ditanya. Semua ditanya. Kan banyak hartanya. Masuk juga surga. Tapi banyak pertanyaannya. Begitu datang dia bilang, bosku, Idam kan lebih dulu memang masuk surga. Demi, mau kalian bagaimana modelnya ini kesian. Ternyata di blender ki. Masuk juga surga tapi terlambat nih. Bapak belur mi merah jalan setengah mati jalan. Ketemu Idam dah bilang, Ipuang, kenapa ki? Dia bilang terlambat. Kenapa bisa terlambat? Jangan banyak bicaramu di situ deh. Sekira banyak mobil itu hari, kenapa bisa terlambat? Dia bilang itu mi mobil banyak sekali pertanyaannya. Jadi enak itu. Ini hidup kalau ditempatkan pada sikap yang betul, semua nikmat. Kaya dia syukur, enak. Miskin dia sabar, enak. Supaya kau miskin sabar, bayangkan bagaimana susahnya pertanyaan di akhirat orang kaya. Enak nih perasaan. Tapi yang jadi masalah, kita miskin, kita lihat rumahnya orang yang mewah, akhirnya kita tidak pernah syukur. Kita kaya, kita tidak pernah bersyukur karena kita lihat lebih hebat lagi. Nah, itu satu. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua yang saya mau sampaikan, ibu-ibu pernah rasakan hamil? Pernah toh? Enak enggak? Coba bayangkan, pernah kita tengkurap ketika hamil? Tidurnya kan gaya pasrah. Iya toh? Belum lagi kalau melahirkan. Ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri menteri melahirkan, keluar kau nak? Tidak, tetap Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui anakku. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Waktu gigi kok gigi kak? Tidak, cabolo tuh kasih lepas kau nak nak. Siang anak-anak, malam bapak nak. Iya toh? Maka kalau istri ngomel, rumusnya sabar. Sabar. Dan ibu tahu ndak? Dengar ibu, tidak ada kasihan itu laki-laki yang jago di depan istrinya. Meskipun kita setengah mati carikan uang, lihat itu kasihan suami-suami. Ya kalau suami tak baik kerjanya, tapi lihat kalau dia tukang gojek, tengah malam belum pulang, hujan kasihan, dimaki-maki sama pelanggannya, dia sabar, yang penting dapat uang. Kita kira itu tidak malu kita sebagai suami kalau pulang kita lebaran istri tak pakai emas? Malu kita itu sebagai suami.
Dilihat nih kalian saudara tak, istrinya bagus bajunya, malu kita minder. Itu harga diri suami. Tapi mau dia apa, ini rezeki, maka jangan kau suka ngomel. Tong itu ibu-ibu ndak nak kasih tenang sekali, menena aja kerjanya. Bagaimana kita mau tenang di rumah? Ada yang tanya kayak ini di Makassar. Dia bilang, Ustaz, kenapa itu suamiku suka keluar, ndak betah di rumah? Aku ceritakanlah dia karena takut dia tersinggung toh. Ibu, ada itu suami istrinya suka ngomel aja kerjanya, ndak betah suaminya. Akhirnya suaminya punya kreativitas. Nah bawa pergi beli berlian. Sudah beli perhiasan, senanglah istrinya. Nah bilang suaminya, Dek, kita pergi wisata sumur tua. Dia bilang, ayo nih. Pergilah dia pergi lihat sumur-sumur tua. Ini sumur tua, Bu, 400 tahun umurnya. Begitu dekat sumur tua, Nabi bilang suaminya, lihat ki bedek sayang, ada kairnya itu sumur. Nabi bilang, dangkal ji ini kak. Lihat ki dulu baik-baik, dangkal ji. Paling sampai lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Dekat-dekat istrinya bibir mulut sumur, dia dorong istrinya masuk ke sumur. Pak, jatuh. Nah bilang suaminya, ngomel mako di situ, ndak ku dengar juga. Manenak no cilaka. Ndak ku dengar juga ngomel kau di situ. Boy, suaminya enak-enak bilang, ngomel mako. 1 jam kemudian, Bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada keluar makhluk tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kamu? Nah bilang, saya jin yang ada di sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih baik saya lari. Coba bayangkan. 400 tahun ini jin. Baru ibu 1 jam lari. Makanya kalau istri suamimu ndak betah di rumah, koreksi itu bibir. Gimana kita mau betah? Nah, kita juga suami rumus menghadapi. Jangan ajak bicara istri tak. Kalau mulai mau ngomong istri tak, lebih baik ambil selimut, tutup kepala. Memang fitrahnya perempuan ngomel. Memang fitrahnya begitu. Bagaimana supaya tenang perasaan? Bayangkan bagaimana dia hamil, bagaimana dia mengelola uang yang sedikit harus cukup 1 bulan. Bayangkan kalau penghasilannya suaminya cuma 5 juta 1 bulan, ada cicilan rumah, ada cicilan motor, mana cukup. Tapi itulah hebatnya perempuan. Nah, maka kalau ngomel, rumusnya sabar. Ketika ada dalam hati sebagai suami, saya setengah mati belikan rumah, saya setengah mati kerja, dia tidak hargai saya, setan itu. Setan. Kalau kita sudah tidak senang istri, bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, apalagi sampai menyakiti badannya. Bukan laki-laki orang begitu. Kalau tidak senang lagi, kembalikan dulu orang tuanya. Pak, ini ada masalah dulu ini. Caukam mewai, caukam mulu ye biniku. Mungkin mudah-mudahan dengan nasihatnya Bapak bisa lebih baik. Sudah dikembalikan tidak ada perubahan, Allah kasih jalan keluar. Pisah ke baik-baik. Jangan saling menghina. Keburukannya istri sama suami tanggung. Itulah yang enaknya juga jadi perempuan, Bu. Karena kalau perempuan, kalau dia berdosa, suaminya ikut tanggung dosanya. Suaminya berdosa, istri tidak menanggung dosa. Itu enaknya jadi perempuan. Kalau suaminya ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu suami nanti yang tanggung di akhirat. Kalau istri, suaminya pemabuk, suaminya koruptor, suaminya pezina, suaminya penarkoba, tapi istrinya baik di rumah, tidak bagus agamanya, tidak ada urusan. Kata Allah, jangan kurusin, kau tidak tanggung dosanya suamimu. Itulah sebabnya istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Suami tidak harus minta izin sama istri. Kenapa? Karena memang suami kerjanya harus lebih banyak di luar rumah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Ceramah saya ini tidak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Mulailah mengamalkannya dengan menghilangkan sifat sombong dan banyak sifat syukur. Kalau kita sudah mampu bersyukur, maka Allah pasti akan tambah nikmatnya. Nikmat dunia, insya Allah nikmat akhirat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.